Setiap hari, ada seseorang yang duduk di kamar kecilnya, menatap layar laptop yang menyala, tapi pikirannya terasa seperti kabut. Deadline sudah lewat. Tugas menumpuk. Pesan belum dibalas. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia ingin melakukannya. Tapi tubuh dan pikirannya seperti tidak sinkron. Di luar sana, orang melihatnya sederhana, kurang disiplin, tidak punya kemauan, terlalu banyak alasan. Kata yang paling sering muncul adalah satu, malas. Tapi bagaimana jika ini bukan tentang kemauan? Bagaimana jika ini bukan tentang karakter? Bagaimana jika selama ini kita sedang menghakimi sesuatu yang sebenarnya bersifat neurobiologis? Ini bukan sekadar kisah individu yang tidak bisa mengatur diri. Ini tentang bagaimana masyarakat membingkai perbedaan fungsi otak sebagai kegagalan moral. Dan malam ini, kita akan membedahnya, secara psikologis, secara sistemik, dan secara ilmiah. Di kantor, ia sering terlihat menunda. Laporan belum selesai. Email belum dibalas. Ia terlihat duduk lama tanpa bergerak. Rekan kerja mulai berbisik. Atasan mulai mencatat. Dalam sistem kerja yang menilai produktivitas dari kecepatan dan konsistensi, perilaku seperti ini mudah dibaca sebagai kurang tanggung jawab. Di Indonesia, budaya kerja sering menekankan ketahanan, disiplin, dan ketepatan waktu sebagai ukuran moral seseorang. Maka ketika seseorang gagal memenuhi ritme itu, label malas menjadi respons otomatis. Di dalam dirinya, yang terjadi bukan kemalasan. Yang terjadi adalah kesulitan memulai. Otaknya tahu tugas itu penting. Tapi sistem regulasi eksekutif di otaknya, yang mengatur prioritas, inisiasi tindakan, dan manajemen waktu, bekerja dengan cara yang berbeda. Pada ADHD, sistem dopamin yang mengatur motivasi dan reward seringkali tidak responsif terhadap tugas yang tidak memberikan stimulasi instan. Ini bukan soal niat. Ini seperti mobil dengan mesin yang menyala, tetapi pedal gas tidak merespons dengan stabil. Semakin ia disebut malas, semakin harga dirinya turun. Semakin turun harga diri, semakin besar kecemasan. Dan kecemasan justru memperburuk fungsi eksekutifnya. Masalahnya tidak berhenti pada individu. Sistem pendidikan dan kerja di Indonesia dirancang untuk standar neurotipikal, duduk lama, fokus lama, repetisi stabil, dan kepatuhan struktural. Tidak ada ruang untuk variasi fungsi atensi. Budaya kolektif yang menghargai keseragaman perilaku memperkuat stigma terhadap perbedaan. Maka ADHD tidak hanya menjadi tantangan pribadi, tetapi menjadi konflik struktural antara variasi otak dan ekspektasi sistem. Seorang anak tidak bisa duduk diam. Ia berbicara saat guru menjelaskan. Ia lupa membawa buku. Di rapor, tertulis, kurang fokus. Perlu lebih disiplin. Di banyak sekolah Indonesia, perilaku seperti ini dianggap masalah sikap, bukan variasi neurodevelopmental. Anak itu sebenarnya ingin diterima. Tapi otaknya kesulitan menyaring stimulus. Setiap suara, setiap gerakan, setiap detail kecil terasa sama pentingnya. Bayangkan mencoba membaca buku di tengah pasar tradisional yang ramai, itulah yang dirasakan sebagian individu ADHD di ruang kelas. Ketika ia terus-menerus dimarahi, ia belajar satu hal, ada yang salah dengan saya. Sistem pendidikan Indonesia masih sangat berbasis kepatuhan dan standar tunggal kecerdasan. Guru jarang dibekali pelatihan neurodiversity yang memadai. Rasio murid tinggi, sumber daya terbatas. Akibatnya, perbedaan neurologis sering direduksi menjadi masalah perilaku. Ia terlihat normal, bahkan cerdas. Tapi setiap hari terasa seperti maraton mental. ADHD dewasa sering menyembunyikan hiperaktivitas dalam bentuk overthinking. Otak terus bekerja, sulit istirahat. Regulasi emosi juga lebih sensitif. Kritik kecil terasa seperti kegagalan besar. Masyarakat Indonesia jarang mengakui kelelahan mental sebagai valid. Budaya, tahan banting, membuat banyak individu ADHD menyembunyikan perjuangan mereka hingga burnout. Di banyak rumah di Indonesia, percakapan tentang perilaku sering berakhir pada satu kesimpulan, soal sikap. Ketika anak lupa tugas, tidak konsisten belajar, atau terlihat tidak fokus, reaksi yang muncul hampir otomatis, itu soal kemauan. Kita dibesarkan dalam budaya yang menghubungkan perilaku dengan moralitas. Disiplin adalah cerminan karakter. Ketekunan adalah tanda kualitas pribadi. Maka ketika seseorang gagal mempertahankan konsistensi, kegagalan itu terasa seperti cacat nilai, bukan perbedaan fungsi. Di dalam dirinya, yang terjadi bukan penolakan terhadap tanggung jawab,
Yang terjadi adalah konflik antara niat dan eksekusi. Pada ADHD, gangguan fungsi eksekutif membuat proses memulai, mempertahankan fokus, dan mengatur prioritas menjadi tidak stabil. Otaknya bukan menolak. Otaknya kesulitan mengatur dorongan dan perhatian secara konsisten. Namun karena lingkungan menafsirkan perilaku sebagai sikap, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Budaya kolektivisme Indonesia menekankan keseragaman perilaku sebagai bentuk harmoni sosial. Dalam struktur seperti ini, variasi neurologis mudah dipandang sebagai penyimpangan. Sistem sosial lebih cepat mengoreksi perilaku daripada mengevaluasi konteks neurobiologisnya. Ketika ilmu pengetahuan tentang ADHD tidak terintegrasi dalam pendidikan keluarga dan sekolah, moralitas menjadi lensa utama. Masalahnya bukan hanya pada individu yang berbeda, tetapi pada sistem interpretasi yang terlalu sempit. Ada hari ketika ia sangat produktif. Ide-idenya mengalir. Ia bekerja cepat dan kreatif. Tapi ada hari lain ketika ia tidak bisa menyelesaikan tugas sederhana. Atasan bingung. Rekan kerja heran. Kamu sebenarnya bisa, tapi kenapa tidak stabil? Inilah paradoks ADHD dewasa, kapasitas tinggi, konsistensi rendah. ADHD bukan kekurangan kemampuan. Ia adalah ketidakstabilan regulasi. Sistem dopamin di otak merespons kuat pada hal yang menarik, menantang, atau mendesak. Namun pada tugas rutin, respons itu melemah. Akibatnya, performa menjadi fluktuatif. Ketika ia gagal di hari tertentu, ia tidak hanya kehilangan produktivitas, ia kehilangan kepercayaan diri. Dunia kerja modern Indonesia menghargai konsistensi sebagai ukuran profesionalisme. Sistem evaluasi jarang mempertimbangkan variasi neurokognitif. Nilai manusia direduksi menjadi grafik performa. Dalam struktur seperti ini, inkonsistensi dianggap kurang komitmen, bukan variasi regulasi saraf. Sistem tidak dirancang untuk memahami bahwa kemampuan dan stabilitas bukan hal yang selalu berjalan bersama. Seorang anak terus bergerak di kursinya. Kakinya mengetuk lantai. Tangannya memegang pensil tanpa henti. Guru melihatnya sebagai gangguan. Teman-teman mulai menjauh. Di sistem kelas besar, perilaku ini langsung menonjol. Bagi sebagian anak ADHD, gerakan adalah cara otak menjaga kewaspadaan. Tubuh yang aktif membantu pikiran tetap terjaga. Tanpa gerakan, fokus justru menurun. Namun ketika gerakan itu terus ditegur, anak belajar bahwa cara alaminya salah. Sistem pendidikan Indonesia masih sangat berbasis pada kepatuhan fisik. Duduk diam, mendengarkan lama, mengikuti instruksi linear. Ruang kelas jarang dirancang fleksibel terhadap kebutuhan regulasi sensorik. Dalam kondisi ini, anak dengan ADHD tidak hanya belajar materi pelajaran, ia belajar bahwa dirinya tidak sesuai dengan sistem. Banyak perempuan dengan ADHD tidak terlihat hiperaktif. Mereka terlihat sibuk, multifungsi, tapi sering lupa detail kecil, sering kewalahan secara diam-diam karena tidak mengganggu secara eksternal. Kondisi ini sering terlewat. Banyak perempuan mengembangkan masking, menyembunyikan kesulitan dengan bekerja 2 kali lebih keras. Namun usaha berlebih ini menciptakan kelelahan kronis dan kecemasan. Di luar terlihat mampu, di dalam terasa rapuh. Bias gender dalam masyarakat Indonesia sering menuntut perempuan lebih rapi, lebih teratur, lebih stabil secara emosional. Ketika mereka kesulitan mengatur atensi, interpretasinya sering menjadi kurang teliti, bukan kemungkinan ADHD. Sistem diagnosis dan literasi publik yang masih rendah memperkuat invisibilitas ini. Kota besar bergerak cepat. Target bulanan. Deadline. Persaingan. Ritme ekonomi tidak melambat. Dalam tekanan seperti ini, siapapun yang tidak stabil akan tertinggal. Tekanan eksternal meningkatkan stres. Pada ADHD, stres memperburuk fungsi eksekutif. Semakin tinggi tuntutan, semakin sulit regulasi atensi. Lingkaran ini menciptakan burnout yang sering disalahartikan sebagai kurang daya tahan. Struktur ekonomi urban Indonesia mendorong performa konstan dan respons cepat. Tidak ada ruang untuk fluktuasi atensi. Ketika produktivitas menjadi identitas, variasi neurologis menjadi ancaman. Masalahnya bukan hanya pada individu yang kesulitan, tetapi pada sistem yang tidak menyediakan fleksibilitas. Ada kekhawatiran bahwa memahami ADHD berarti membenarkan semua perilaku. Bahwa empati akan melemahkan disiplin. Kekhawatiran ini nyata dan sering muncul. Ini adalah konflik kognitif. Kita terbiasa menghubungkan tanggung jawab dengan kontrol penuh. Namun ilmu saraf menunjukkan bahwa kontrol bukan hanya soal niat,
Ia juga soal regulasi neurologis. Memahami bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab. Memahami berarti menyesuaikan ekspektasi dengan realitas biologis. Sistem sosial Indonesia sering memandang disiplin sebagai nilai absolut. Padahal sistem yang matang mampu membedakan antara kesengajaan dan keterbatasan fungsi. Tanpa literasi ini, masyarakat terjebak antara dua ekstrim, menyalahkan sepenuhnya atau membiarkan sepenuhnya. Padahal yang dibutuhkan adalah keseimbangan berbasis pengetahuan. Selama ini kita melihat perilaku. Kita menilai hasil. Kita memberi label, tapi jarang kita berhenti untuk bertanya, konteks apa yang membentuk ini? Ketika seseorang dengan ADHD dipahami secara tepat, yang berubah bukan hanya performa, tetapi harga diri. Pemahaman menciptakan ruang untuk strategi yang realistis. Reframing bukan sekadar perubahan bahasa. Ia adalah perubahan paradigma sosial. Dari melihat perilaku sebagai moralitas, menjadi melihatnya sebagai interaksi antara otak dan struktur. Dari menyalahkan individu, menjadi mengevaluasi sistem. Ketika literasi neurokognitif masuk ke keluarga, sekolah, dan dunia kerja, stigma perlahan bergeser. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi cara kita memandang manusia. Berapa banyak orang yang kita sebut malas, padahal mereka sedang berjuang dalam diam? Berapa banyak anak yang kehilangan kepercayaan diri hanya karena kita tidak memahami cara kerja otaknya? Berapa banyak dewasa yang tumbuh dengan luka yang sebenarnya bisa dicegah? Jika otak manusia memang beragam, mengapa sistem kita begitu sempit? Jika ilmu pengetahuan sudah berkembang, mengapa stigma masih tertinggal? Mungkin pertanyaannya bukan lagi, mengapa mereka tidak berubah? Tapi, apakah kita bersedia belajar ulang? Karena memahami bukan berarti membenarkan semua perilaku, memahami berarti melihat lebih dalam sebelum menghakimi, dan mungkin, itu awal dari masyarakat yang lebih adil. Jika Anda merasa diskusi seperti ini penting, mari kita bangun ruang berpikir bersama. Tinggalkan perspektif Anda di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda, sebagai orang tua, guru, profesional, atau individu yang pernah dilabeli. Subscribe bukan sekadar mengikuti channel, itu adalah dukungan terhadap konten yang mencoba menjembatani sains, empati, dan realitas sosial Indonesia.